Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih dapat melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita, yaitu kita sudah memasuki perang Uhud. Dan pada subuh hari ini insyaallah kita masuk ke sesi atau bagian yang kedua, yang mana pada pertemuan yang telah lalu ya kita sudah mempelajari sedikit ya, atau membacakan sedikit daripada mukaddimah dari perang Uhud ini. Kita sudah sampai pada di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sudah mengenakan pakaian besinya, ya, sudah mengenakan pakaian besinya. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memakai topi perangnya. Jadi baju dan topi perang beliau sudah beliau kenakan. Lalu kemudian pada pertemuan yang telah lalu kita sudah bahas bahwa para sahabat yang mengusulkan untuk bertempur atau berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah, yakni di medan terbuka, maka mereka kemudian menyesali ya usulan mereka tersebut, karena seolah-olah mereka memaksakan kehendak mereka atau ide mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah beliau keluar dari rumahnya, mereka mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, sekarang terserah Anda. Kalau memang kita harus bertempur di dalam kota, maka kita akan bertempur di dalam kota. Kita tidak bertempur di luar kota. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma yambaghi linabiyyin idza labisa amatahu ayyada'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwihi. Tidak pantas bagi seorang nabi ketika nabi tersebut telah memakai pakaian besinya, lalu kemudian dia mencopot pakaian besinya tersebut, pakaian perangnya tersebut, sampai
Allah Subhanahu wa taala menentukan antara dia dengan musuhnya. Kita sudah sampai pada poin ini pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi pasukannya menjadi 3 batalion. Ya, jadi dibagi 3 pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita sudah ketahui ya bahwa jumlahnya kaum muslimin pada saat itu totalnya di awal itu berjumlah sekitar 1.000 orang. Ya, termasuk nanti di dalam 1.000 orang ini termasuk 300 orang munafik. Ya, jadi kalau kita sudah pelajari bahwa di perang Badar ini, ya di perang Badar ini bersih. Ini nggak ada orang-orang munafik. Barulah kemudian pasca perang Badar, ya apalagi di perang Uhud ini, maka kemudian muncullah orang-orang munafik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membuka kedok mereka, membuka topeng mereka di perang Uhud ini. Ya, makanya nanti kita lihat dari 1.000 orang ini kemudian berpisahlah membelotlah 300 orang. Ya, 300 orang inilah yang dikenal dengan orang-orang munafik. Nah, inilah nantinya cikal bakalnya yang selalu bikin bikin ulah, bikin rusuh di tengah-tengah kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi si gembongnya munafik ini nanti terkenal. Ya, taib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi 3 pasukannya. Jadi menjadi 3 batalion. Ya, pertama ya muhajirin tersendiri. Ya, jadi kaum muhajirin, ya kita tahu lah ya di Madinah itu kan ada kaum muhajirin lalu kemudian ada kaum ansar. Kaum ansar juga nanti ada suku-sukunya, ada Khazraj dan ada Aus, ya seperti itu. Jadi dibagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi 3. Pertama muhajirin. Ya, orang-orang muhajirin. Nah, panjinya, benderanya nanti dipegang oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, beliau nanti menemukan syahidnya di di perang Uhud ini. Ya, kita tahu lah ya bahwa di antara orang yang pertama kali datang ke kota Madinah mendakwahkan Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya. Taib, kemudian yang kedua, batalion yang kedua itu dari suku Aus. Aus juga dari Ansar, ya, orang-orang asli penduduk Madinah. Ya, dan mereka itu adalah suku Ansar. Aus ini nanti panjinya dipegang oleh Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian yang ketiga suku Khazraj, ya, yang panjinya nanti dipegang oleh atau benderanya nanti dipegang oleh Al-Hubab bin Munzir radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Kemudian ya kita sudah ketahui bersama bahwa pasukan kaum muslimin, ya, para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu ada sekitar 1.000 orang. Nah, 100 orang diantaranya mereka itu memakai perisai. Ya, jadi hanya ada 100 orang yang memakai perisai. Karena perisai di zaman itu adalah sesuatu barang yang sangat mahal. Jadi tidak semua orang yang bisa memiliki perisai pada saat itu, ya, apalagi baju besi, ya, dengan setelan lengkap itu tidak semua orang bisa memiliki karena harganya mahal. Ya, makanya nanti kita lihat suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggadaikan baju perangnya. Ya, pernah menggadaikan baju perang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Yahudi li syira'i ta'ami ahlihi, untuk membeli makanan keluarganya. Ya, jadi Rasulullah sampai menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perang Uhud ini seperti di perang Badar, ya, itu tidak ada yang, kalau di perang Badar masih ada 1 orang yang memakai kuda. Tapi kalau di perang Uhud ini tidak ada satupun, ya, kaum muslimin yang memakai yang berkuda. Tidak ada satupun pasukan berkuda. Ya, kuda juga pada saat itu ya barang mahal gitu kan, hewan yang mahal. Jadi tidak semua orang bisa memiliki, ya. Jadi kaum muslimin pada saat itu tidak ada 1 orang pun yang memakai kuda. Tidak ada pasukan berkuda pada saat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk Ibnu Ummi Maktum, ya, radhiyallahu taala anhu menjadi imam di Madinah untuk mengimami orang-orang yang tidak ikut pada perang tersebut. Ya, jadi biasanya begitu. Kalau Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perjalanan safar atau beliau sallallahu alaihi wasallam hendak keluar berperang, maka Rasulullah menunjuk 1 imam di kota Madinah untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Ya, nah yang ditunjuk pada saat itu adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang buta. Ya, salah seorang sahabat yang buta. Beliau radhiyallahu taala anhu juga salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka beliau ditunjuk untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW.
Taib, maka bergeraklah pasukan tersebut ke arah utara, ya. Karena kita tahu ya posisi Gunung Uhud ini berada di utaranya kota Madinah, ya. Jadi kalau dari Masjid Nabawi itu di sebelah utaranya ya. Jadi Uhud ini terletak di sebelah utaranya Masjid Nabawi, ya. Jadi jarak dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud itu mungkin sekitar kurang lebih 6 kilo ya. Mungkin di sana yang pernah umrah atau haji tahulah ya posisinya seperti itu. Bisa ada gambaran ya di kepala kita. Oh iya bahwa posisinya itu ada di sebelah utara. Taib. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ya dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhuma, beliau berdua berlari di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mempergunakan baju besi. Jadi beliau berdua radhiyallahu taala anhuma mengawal ya berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berlari di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau melewati Thaniyatul Wada, ya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Thaniyatul Wada. Nah, Thaniyatul Wada ini adalah merupakan satu tempat yang berada di utaranya kota Madinah. Ya, itu disebut sebagai Thaniyatul Wada. Ya, antum pernah dengar nggak syair yang syairnya? Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Thaniyatul Wada ini adalah merupakan satu tempat yang posisinya berada di sebelah utara kota Madinah. Nah, makanya nanti kalau antum mau kembali melihat bahwa Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada, kalau kita mau lihat, ini kan katanya konon adalah perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka datang, orang-orang Ansar datang ketika Rasulullah SAW datang dari kota Madinah. Ya, menyambut kedatangan Rasulullah SAW pertama kalinya. Ya, jadi mereka datang menyambut Rasulullah, kemudian mereka melantunkan syair ini, Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Akan tetapi antum perlu ketahui bahwa ternyata hadis ini adalah hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, kalau antum nanti pelajari ilmu hadis itu disebut sebagai mu'dal. Mu'dal itu artinya ada dua perawi yang gugur. Ya, jadi nggak ada dua perawi yang gugur sehingga hadis ini tidak bisa dipergunakan sebagai hujah atau dalil. Jadi mu'dal namanya. Ya, jadi ada perawi yang gugur secara berurutan lagi. Ya, jadi seharusnya kalau misalnya Amrullah, kemudian di atasnya Amrullah lagi terima dari dari Abdullah misalnya seperti ini, dua-duanya gugur. Ya, maka disebut sebagai mu'dal. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengkritisi. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau kita perhatikan Thaniyatul Wada itu ada di sebelah utaranya Madinah. Ya, sebelah utaranya Madinah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang dari arah mana? Arah selatan kota Madinah. Ya, loh kok bisa Rasulullah datang dari arah selatan, kok tiba-tiba nongol di arah utara gitu loh. Ya. Nah, ini Ibnul Qayyim kalau antum lihat dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengkritisi ini. Ya, jadi secara logikanya seperti itu. Ya, jadi seharusnya ya Rasulullah tidak datang dari arah utara ya Thaniyatul Wada, akan tetapi Rasulullah SAW datang dari arah selatan. Ya, maka inilah perkara-perkara yang membuat hadis ini menjadi lemah. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa betul sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika Rasulullah datang dari kota Madinah, mereka datang menyambut Rasulullah SAW dengan melantunkan syair ini. Iya, mereka datang beramai-ramai menyambut Rasulullah, akan tetapi dengan perkataan ini, lantunan syair ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sering ya kita dengar Tala'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Nah, Thaniyatul Wada ini nama tempat di utaranya kota Madinah. Nah, tatkala beliau Rasulullah SAW melewati Thaniyatul Wada ini, beliau melihat ada sekelompok pasukan ya bersenjata lengkap berbeda dengan pasukan induk. Jadi Rasulullah lihat loh, kok ini ada lain sendiri gitu. Ya, jadi pas di Thaniyatul Wada beliau melihat kok ada kelompok sendiri yang berbeda dari pasukan induk. Kalau pasukan induk kan kelihatan senjatanya bagaimana, pasukannya bagaimana, modelnya, stylenya bagaimana. Ini kok lain sendiri. Ya, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang pasukan itu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, sekutu-sekutu Khazraj. Dan jadi suku Khazraj ini, ya, Ansar, ini mereka mempunyai sekutu dari orang-orang Yahudi, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini yang menjadi sekutunya Khazraj ini juga ingin membantu orang-orang suku Khazraj untuk melawan kaum musyrikin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diberikan informasi, diberitahukan, Rasulullah SAW bertanya, hal aslamu, apakah mereka sudah masuk Islam? Ya, ini orang-orang Yahudi ini yang mau bantu kita. Hal aslamu,
apakah mereka sudah masuk Islam? Maka sahabat menjawab, la, belum, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW fa'aba ayyasta'ina bi ahlil kufri ala ahli syirki. Maka Rasulullah SAW enggan untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi kaum musyrikin. Ya, jadi Rasulullah nggak mau. Ya, jadi Rasulullah sudah suruh pulang, enggak. Ya, kita tidak meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi kaum musyrikin. Ya. Taib. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita saksikan ya, wa indama wasala ila maqam, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ya. Kemudian Rasulullah setelah sampai di satu tempat namanya Asy-Syaikhan. Ada namanya satu tempat Asy-Syaikhan, itu antara Madinah dengan Gunung Uhud. Ya, ada tempat namanya Asy-Syaikhan. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'rada jaishahu. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginspeksi pasukannya. Jadi di situ ya, jadi ada inspeksi pertama. Nah, inspeksi kedua di sini nih. Ya, di sini saringan, di sini betul-betul disaring. Nah, di sinilah di Syaikhan ini, di tempat yang bernama Syaikhan ini, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan inspeksi terakhir, ya. Faradda man istasgharahu wa lam yarahu mutikan lil qital. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak ya kaum muslimin pada saat itu yang masih kecil ya, atau yang masih di bawah umur, ya. Jadi yang Rasulullah lihat masih di bawah umur dan belum pantas untuk ikut perang, maka disuruh kembali, ya. Oh, anak kecil balik pulang, ya. Dan antum lihat ya bagaimana anak-anak kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat junior pada saat itu, mereka masih kecil di bawah umur. Kalau bangsa anak-anak kita masih main layangan gitu ya, masih gunduk gitu. Mereka sudah ngemis minta untuk apa? Untuk berperang bersama Rasulullah SAW, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy. Ini nggak main-main. Ini bukan main layang-layang gitu loh. Ini taruhannya nyawa, ya. Kalau anak kita juga sekarang memang hebat ya, jago perang. Tapi apa, game, ya. Iya pasti kalau anak kita kan tiap hari main game gitu, perang gitu, beli senjata sendiri dan sebagainya. Tapi itu game ya, alam hayalan ya. Kalau mereka betul-betul mereka meminta ya untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minhum, dan di antara mereka yang masih dianggap di bawah umur oleh Rasulullah sallam pada saat itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, atau yang kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada saat itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pada masih berumur 14 tahun. Ya, bayangkan 14 tahun itu sudah minta ngotot untuk ikut berperang. Sama juga di perang Badar seperti itu, ya. Beliau juga mau ikut pada perang Badar, akan tetapi juga dicegah untuk ikut pada perang tersebut. Nah, di sini beliau lagi-lagi ikut ya, kali-kali boleh gitu. Jadi ikut bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya, ya. Kemudian di antaranya lagi Usama bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhuma, ya. Usama bin Zaid anaknya Zaid bin Al-Harithah, ya. Usama nanti di akhir di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat itu masih berusia 18 tahun, Usama bin Zaid. Nanti beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke negeri Syam dalam rangka untuk memerangi pasukan Romawi di usia 18 tahun. Ya, ini kita lihat bagaimana didikannya, tarbiyahnya Rasulullah SAW. Usia 18 tahun sudah diutus untuk memerangi superpower, negeri superpower yang sudah menguasai dunia 800 tahun pada saat itu. Ya, nah di sini Usama bin Zaid masih di bawah umur, masih kecil. Ya, kemudian ada Usaid bin Zuhair. Ya, ada Usaid bin Zuhair. Kemudian Zaid bin Thabit. Ya, juga Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Arqam, ya, wa Araba bin Aus, wa Amr bin Hazm, wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Zaid bin Haritha Al-Ansari, wa Sa'ad bin Habba radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, ini semua sahabat-sahabat yang disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Udah pulang, kalian tuh masih kecil, ya, nanti aja, kalian belum saatnya untuk berperang. Disuruh pulang oleh Rasulullah SAW karena usianya masih kecil. Wa yudhkaru fi haula, ya. Ahli sejarah mengatakan bahwa di antara mereka ya adalah Al-Barra bin Azib,
ya, di antara yang disuruh pulang yang masih kecil pada saat itu namanya sahabat terkenal Al-Barra bin Azib, juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Al-Barra bin Azib dikatakan bahwa beliau juga pada saat itu masih di bawah umur dan disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ya hadithuhu fil Bukhari yadullu ala syuhudihil qital dzalikal yaum. Akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu itu ikut berperang pada hari itu. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menerangkan bahwa Al-Barra radhiyallahu taala anhu ikut berperang pada hari itu, ya. Kemudian di antara anak kecil yang itu ikut berperang adalah wa ajaza Rafi bin Khadij, ya. Jadi yang masih di bawah umur pada saat itu masih kecil, yang dibolehkan untuk ikut berperang adalah Rafi bin Khadij. Sahabat kecil, sahabat junior namanya Rafi bin Khadij, ya. Wa Samura bin Jundab. Kemudian yang kedua adalah Samura bin Jundab. Ini terkenal, ya, sering kita dengar. Jadi Rafi bin Khadij dan Samura bin Jundab, ya. Ala sighari sinnihima, ya, meskipun usianya pada saat itu masih kecil. Artinya masih seperti dengan Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Akan tetapi diperkenankan untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebabnya adalah wadzalika anna Rafi' bin Khadij kana mahiran fi rimayatin nibli fa ajazahu. Karena ternyata Rafi' bin Khadij, ya, itu mempunyai keahlian, ya, mempunyai skill. Skillnya apa Rafi' bin Khadij? Ya, beliau itu radhiyallahu taala anhu jago memanah, ya, dan pasukan pemanah dibutuhkan. Ya, karena beliau adalah sahabat kecil, ya, sahabat junior, meskipun di bawah umur, akan tetapi beliau punya skill memanah, maka diperbolehkanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkata Samura, fakala Samura juga masih kecil, ya, di bawah umur. Akan tetapi beliau protes, ya. Jadi beliau protes kepada Rasulullah SAW, ya, beliau instruksi kepada Rasulullah SAW, interupsi kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan? Ana aqwa min Rafi'. Ana asra'uhu. Saya wahai Rasulullah itu lebih kuat daripada Rafi, ya, dan saya bisa mengalahkan Rafi, ya. Itu perkataannya. Loh, kok bisa Rafi bin Khadij dibolehkan, ya, sementara saya tidak dibolehkan, sementara saya ini lebih kuat daripada Rafi bin Khadij, ya. Falamma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka tatkala disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan ini, amarahuma ayyatasara'a amamahu, ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ya, memberikan instruksi kepada keduanya, kepada Rafi bin Khadij dan Samura bin Jundab untuk bergulat di depan Rasulullah SAW. Fatasara'a, maka keduanya pun bergulat di hadapan Rasulullah SAW, ya. Jadi boleh, ya, olahraga gulat ini untuk persiapan menghadapi musuh ini dibolehkan, ya. Yang penting tidak melanggar tidak melaksanakan perkara-perkara di dalam olahraga, ya, yang melanggar syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasara'a Samura, ya, Rafi'an, ya, maka Samura pun menjatuhkan Rafi. Fa ajazahu aidan, maka dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini diantara dua anak kecil yang dibolehkan ikut pada perang Badar, yaitu Rafi bin Khadij dan Samura bin Jundab, ya. Adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau nantinya dibolehkan ikut perang pada perang Khandaq nantinya, ya. Disinilah debut pertama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam peperangan selanjutnya, ya. Taib. Makanya kita lihat di sini, ya, kita bandingkan dengan generasi kita, ya, dengan generasi atau kita lah misalnya. Andai misalnya, ya, andai kita dan generasi kita ini, ya, bisa mencontoh, meneladani, ya, para sahabat dan anak-anak para sahabat, jelas, ya, musuh-musuh kita itu kalau mau menghina kita, mau melecehkan kita, ya, itu pasti mereka berpikir 1000 kali sebelumnya. Kalau melihat kondisi kita kaum muslimin seperti ini, orang kita aja sholat subuhnya nih keteteran kita, ya, kaum muslimin sholat subuh saja keteteran, ya. Bayangkan apalagi kalau sekarang ini subuh itu jam 4 lewat, ya, itu nggak semua orang bisa gitu loh, ya. Hanya orang-orang tertentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang-orang munafik, ya, apalagi orang-orang munafik. Karena mohon maaf, ya, maaf. Di antara tanda-tandanya orang-orang munafik itu, mereka itu malas, ya, untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu ciri-ciri khasnya orang munafik, ya. Hati-hati loh, ya. Ini saya nggak nunjuk,
nggak nunjuk. Tapi ini apa namanya, kata Rasulullah, ini isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa athqalus shalah 'alal munafikin, ya, bahwa seberat-berat sholat atas orang-orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajar. Itu sholat isya dan sholat fajar. Ya, itu sholat yang terberat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Sholat isya mereka sudah ngantuk, mereka sudah malas duluan. Kalau sholat subuh mereka masih ngorok. Ya, itu orang-orang munafik. Ya, taib. Akan tetapi perlu kita ketahui ya bahwa kenifakan itu, nifak itu ada dua. Ya, jadi jangan langsung ketika kita lihat misalnya teman kita malas sholat subuh gitu kan, kemudian malas sholat isya, maksudnya sholat berjamaah, langsung kita tunjuk dia, kita katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu berada di kerak neraka jahanam, di dasar neraka jahanam. Enggak, kita harus pahami bahwa nifak itu terbagi dua. Ya, ada yang namanya nifak amali, ya. Ada yang namanya yang kedua nifak apa? I'tiqadi. Enggak boleh disamaratakan loh ya. Ya. Nah, nifak amali ini adalah nifak amal, ya, perbuatan. Ya seperti tadi misalnya, dia malas sholat. Jadi enggak semua orang yang memiliki ciri khas malas sholat berjamaah, sholat isya dan subuh, tidak semua orang ini bisa dikatakan sebagai i'tiqadi. Kalau keyakinannya itu tidak ada masalah. Ya, akan tetapi kalau dia hanya sekedar malas, maka kita katakan bahwa itu adalah nifak amali. Ya, jadi hanya nifak perbuatan saja. Contohnya lagi misalnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafikina salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang dimaksudkan di sini adalah nifak amali. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia berdusta. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan amanah dia ingkar janji. Ya, jadi jangan langsung ada saudara kita yang masuk dalam kategori ini langsung kita katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang munafik itu berada di dasar neraka jahanam. Ya, ini disebut sebagai apa? Sebagai nifak amali. Ya, nifak amali. Ya, tapi kemudian nifak i'tikadi ini, ya, nifak yang berkenaan dengan masalah keyakinan, i'tikad gitu loh. Nah, seperti inilah contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, apa itu nifak i'tikadi? Mereka menampakkan keislaman secara zahir, akan tetapi di dalam hatinya itu mereka sangat benci. Itu nifak i'tikadi, ini yang bahaya, ya. Jadi mereka mengaku Islam, KTP-nya Islam gitu kan. Mereka marah kalau tidak disebut sebagai Islam misalnya. Mereka marah, ya. Akan tetapi di dalam hatinya mereka menyimpan dendam, mereka menyimpan dendam terhadap Islam. Ya, ketika misalnya ada syariat Islam, maka yang pertama kali menentang syariat Islam itu adalah mereka, ya. Jadi kalau misalnya ada pengajian-pengajian mereka bubarkan, sementara tempat ibadah mereka jaga gitu, ya. Ini saya hanya bocorkan ini mereka, ya. Ciri khas mereka, ya, seperti itu ciri-cirinya, ya. Mereka tuh sangat benci loh, kok ketika ada syariat Islam kok mereka yang paling duluan protes gitu loh, ya, tapi Islam gitu loh. Jadi mereka menampakkan bahwa mereka itu Islam, akan tetapi di hatinya itu sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Ketika ada kesempatan mereka akan menghabisi syariat kita ini dan kaum muslimin, ya. Itu munafik yang sangat berbahaya, dan itulah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengakui, ada yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingkari, wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu menipu mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Akan tetapi mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasakan, ya. Nah, inilah nanti orang-orang munafik yang orang-orang munafik yang membelot dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kita sekarang ini, ya, dengan dengan mudahnya dihinakan, ya, dianggap remeh, dianggap enteng oleh musuh kita, oleh musuh Islam dan kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat secara jumlah, kita ini mayoritas, Masya Allah, ya. Coba antum lihat statistiknya bahwa ternyata kita ini
kaum muslimin adalah umat yang paling mayoritas di dunia ini. Akan tetapi kok kita mudah sekali gitu loh. Ya, kita mudah sekali dihina ya oleh mereka musuh-musuh kaum muslimin, dan mereka tidak takut. Ya, bahkan kita semakin kita menampakkan jumlah kita, semakin mereka seperti kayak ngeledek gitu loh kita, ya. Jadi mereka memunculkan perkara-perkara yang bisa memicu kemarahan kaum muslimin. Ya, itu kita dihinakan. Ya, kita dihinakan oleh musuh-musuh kita. Kita tidak dianggap oleh musuh-musuh kita. Wujudina ka'adamina. Jadi kalau kata orang Arab, keberadaan kita ini seolah-olah tidak dianggap oleh mereka. Nah, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan ya akan tentang perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Daud, hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza tabayatum bil ina, ya, apabila kalian sudah berjual beli, bertransaksi ya dengan transaksi ina, ya. Ina itu adalah transaksi ribawi, ya, hakikatnya adalah transaksi ribawi, tapi dikemas, ya, dimanipulasi agar supaya tidak terlihat seperti transaksi ribawi, ya. Jadi terlihat seperti jual beli biasa, akan tetapi pada hakikatnya dia adalah transaksi ribawi. Itu namanya al-ina. Jadi berusaha mengelabui syariat, ya. Contoh misalnya begini, ya, saya beli mobilnya Pak Arya misalnya, hafizahullah, ya, saya beli mobil antum 100 juta, ya. Saya beli mobil antum saya beli mobil antum 100 juta secara secara kredit, ya. Jadi perjanjiannya saya bayar setahun lah, ya, mobilnya 100 juta. Nah, setelah saya beli, saya jual lagi kepada Pak Arya. Ya, nih antum beli deh 80 juta. Ya. 80 juta saya mau jual mobil lagi ke antum 80 juta. Akhirnya saya memegang uang cash berapa? 80 juta. Dan setiap bulannya saya membayar selama setahun kredit daripada mobil tersebut. Kesannya kan seperti jual beli kan? Seperti jual beli kesannya. Akan tetapi pada hakikatnya itu adalah riba, disebut sebagai al-ina. Ya, jadi mungkin sekarang lebih banyak lagi modus-modus, ya, yang mengatasnamakan jual beli, tapi kalau setelah ditinjau secara hukum Islam, ya, secara muamalat, ya, apalagi muamalat kontemporer, ya, setelah ditinjau ternyata banyak mengandung unsur riba, maka disebut sebagai al-ina, ya. Kata Rasulullah SAW, idza tabayatum bil ina, apabila kalian sudah coba-coba bertransaksi dengan transaksi ina, ya, seperti yang kita terangkan tadi, wa nabal bakar, dan kalian sudah sibuk memegang ekor kerbau, waraditum bizar'i, ya, dan kalian sudah ridho dengan pertanian, ya, dalam hal ini bukan hanya pertanian, perdagangan, ya, bisnis, apalah dan segala macamnya, intinya yang berkenaan dengan masalah duniawi, ya, kita disibukkan dengan perkara duniawi. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita jangan jihad langsung perang, jangan. Akhirnya kita bikin perang-perang sendiri gitu. Ya, jangan. Artinya di sini jihad itu banyak, menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad, yaitu adalah jihad. Ya, kata Rasulullah, wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad. Kata Rasulullah, alaikum dzullah, maka Allah akan kehinaan kepada kalian, dan itu sudah terbukti, ya. Kita lihat ketika suatu kaum melakukan transaksi, ya, dengan transaksi ina, kemudian mereka sibuk ekor sapi, kemudian mereka ridho dengan pertanian, dengan perdagangan, dengan urusan duniawi, mereka meninggalkan jihad, maka Allah pasti akan menimpakan kehinaan kepada mereka, ya. Jadi Allah yang akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u an dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi itu kuncinya. Kalau kita mau mulia, ya, seperti generasi salaf, ya, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, ya, kita masing-masing nih pribadi berusaha menerapkan syariat Islam ke pribadi kita masing-masing, ya, berusaha menerapkan syariat Islam ke keluarga kita masing-masing, berusaha menerapkan Islam di lingkungan kita masing-masing.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kehinaan tersebut dan akan memberikan kemuliaan kepada kita. Musuh Islam pasti takut. Ya, akan tetapi kalau masih kita melakukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, maka jangan pernah berpikir bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi hadzal makan, dan di tempat inilah ya adrakahumul masa. Maka Rasulullah SAW beserta pasukannya itu bertemu dengan di tempat itulah sampai sore harinya. Ya, artinya pas di tempat itu masuk sore. Ya, fasallal maghriba tsumma sallal isya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya di tempat maghrib di tempat tersebut, kemudian melaksanakan salat isya. Wa bata hunalika. Ya, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap. Ya, jadi sempat menginap antara Madinah dan Gunung Uhud. Ya, saat itu adalah malam Sabtu. Ya, hari Jumat malam Sabtu, Jumat sore ya, karena perang Uhud nantinya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Ya, pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu pada waktu duha itu terjadinya perang Uhud. Wahtara khamsina rajulan li hirasatil muaskari yatajawwaluna haulahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih 50 orang ya untuk menjaga untuk menjaga tenda. Ya tajawwaluna haulahu. Jadi mereka itu tidak tidur ya, lalu kemudian berkeliling mengawasi kemah kaum muslimin, perkemahan kaum muslimin. Wa kana qaiduhum Muhammad bin Maslamah al-Ansari, dan adalah pimpinan 50 orang ini yang menjadi komandonya pada saat itu adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari ya, batalu sariyah Ka'ab bin al-Ashraf ya, pahlawan yang membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Wa tawalla Zakwan bin Abdi Qais hirasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Sedangkan Zakwan bin Abdi Qais radhiyallahu taala anhu itu secara khusus menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Kemudian ya mereka bermalamlah, menginaplah di tempat tersebut. Lalu kemudian sesaat sebelum masuk waktu fajar ya. Jadi menjelang waktu fajar ya, jadi sebelum masuk waktu fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Jadi Rasulullah tidak sholat subuh di tempat tersebut. Akan tetapi menjelang masuknya waktu fajar, beliau bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in itu melanjutkan perjalanan. Nah, ketika tiba di Syaud, ya, ada tempat yang namanya Syaud, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh di tempat tersebut, ya, tempat yang bernama Syaud, ya. Nah, disitulah kana yarahum ya wa yarawnahu. Ya, di Syaud inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat mereka, bisa melihat orang-orang kafir Quraisy, ya, wa yarawnahu, dan mereka juga orang-orang kafir Quraisy sudah bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pasukannya. Jadi sudah dalam jarak pandang. Jadi Rasulullah beserta sahabat sudah bisa melihat, oh di sana tuh orang-orang kafir Quraisy. Mereka juga sudah bisa melihat Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Wa hunaka tamarrada Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Nah, disinilah di Syaud inilah, ya, disinilah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, beserta dengan pasukannya itu membelot dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansahaba binahwi thulutsil askar, ya, atau 300 muqatil. Nah, di tempat inilah Abdullah bin Ubay bin Salul membelot, kemudian dia menarik pasukan sekitar 300 orang, ya. Jadi Masya Allah, ya. Jadi yang tadinya jumlah kaum muslimin, pasukan kaum muslimin itu 1000 orang, ya. Di Syaud ini Abdullah bin Ubay bin Salul, si gembong munafik ini membelot, akhirnya dia berhasil memprovokasi orang-orang dan akhirnya dia bisa membawa 300 orang kembali ke kota Madinah. Jadi tinggal 700 orang, ya. Nah, sini ujiannya nanti. Qailan, dia berkata, ya, si Abdullah, si gembong munafik ini berkata, mana dari alama nuqatil anfusana. Ya, kita nggak tahu atas dasar apa kita ini membunuh diri kita sendiri, ya. Jadi kita ini nggak tahu gitu loh, atas dasar apa kita ini datang ke sini, lalu kemudian kita mau mati konyol di sini. Itu perkataannya, ya. Wa mutadzahiran bil ihtijaj. Kemudian dia juga sambil memberikan kesan protes, ya. Jadi seolah-olah dia itu protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka ra'yahu wa ata'a ghairahu.
Kenapa? Jadi seolah-olah di tempat itu dia memberikan kesan protes kepada Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah kok menerima usulan sahabat yang lain sementara Rasulullah SAW tidak menerima usulannya dia. Ya, apa usulannya sahabat di antara sahabat? Yaitu berperang di luar kota Madinah. Sementara usulannya Abdullah bin Ubay bin Salul, si gembong munafik ini, dia mengusulkan sama dengan pendapatnya Rasulullah, yaitu berperang di dalam kota. Ya, jadi seolah-olah dia protes sama Rasulullah. Ini Muhammad sih ya, ini Rasulullah sih, kita sih maunya perang di dalam kota, tapi kok dia perangnya di luar kota gitu loh, perangnya di luar kota Madinah. Jadi dia maunya seperti itu. Padahal sebenarnya dia bukan dalam rangka strategi perang, akan tetapi karena ketakutannya untuk mati, ketakutannya untuk ikut berperang, akhirnya dia memilih di dalam kota. Karena kalau di dalam kota, ya, kalau dia nggak ikut berperang, dia nggak ketahuan. Kalau dia ngumpet di dalam rumahnya, dia nggak ketahuan. Karena kan di gang-gang kota Madinah, ya, di apa namanya, di nggak kelihatan lah seperti itu kalau dalam kota. Akan tetapi kalau di luar kan sangat jelas. Ya, akhirnya dia memberikan kesan protes kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah dia protes, ya, bahwa Rasulullah tidak mendengarkan apa namanya sarannya dia, sementara Rasulullah SAW ya mendengarkan apa namanya protes. Mendengarkan usulan sahabat yang lain. Taib, maka tidak diragukan lagi ya bahwa sebab pembelotan ini sebenarnya bukan seperti yang ya orang munafik ini tampakkan, bahwa Rasulullah SAW menolak pendapatnya. Karena andai itu benar, maka secara logika ia pasti sudah memisahkan diri dari awal, ya. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak memisahkan diri dari awal? Kenapa bukan pas mau berangkat? Kenapa pas di sore hari itu, ya, di Jumat sore itu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya bersiap-siap hendak berangkat? Kenapa dari situ dia memisahkan diri? Oh, kita nggak ikut, saya nggak ikut, ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tidak menerima pendapat saya. Ya, saya maunya tetap berperang di dalam kota. Rasulullah menghendaki dan sahabat lain menghendaki berperang di luar kota. Maka saya tidak ikut karena nasihat saya tidak didengarkan. Kenapa tidak dari awal? Ya, kenapa di saat-saat yang genting, di saat-saat kaum muslimin butuh motivasi, butuh support, kenapa di saat itu dia justru membelot? Ya. Nah, secara logika kalau memang betul alasannya seperti itu, maka dari awal pasti dia sudah membelot, ya. Nah, tujuan pembelotannya jelas, ya, adalah untuk membuat kekacauan, untuk melemahkan pasukan kaum muslimin dari dalam. Agar supaya apa? Agar supaya pasukan kaum muslimin meninggalkan Rasulullah SAW, dan yang bertahan bersama Rasulullah SAW itu nanti semangatnya jadi lemah, semangatnya jadi loyo. Karena kenapa? Mereka ditinggalkan oleh teman-temannya yang lain. Ya, jadi ini tujuannya untuk membuat kekacauan. Ya, jadi orang-orang munafik itu di saat diantara sifatnya, diantara karakternya adalah diantara karakter mereka di saat-saat kaum muslimin dalam keadaan genting, ya, mereka justru meninggalkan kaum muslimin. Itu biasanya mereka seperti itu, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, di saat-saat yang genting seperti ini, ya, di saat-saat yang genting, di saat kaum muslimin hendak berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, mereka justru memisahkan dirinya. Kalau dari awal mereka memisahkan diri itu lain cerita. Karena kan jelas, ya, oh tinggal 700 orang dimobilisasi oleh Rasulullah, jelas mereka semua keimanannya jelas. Akan tetapi ketika sudah hendak di saat-saat penentuan, di last minute gitu kan, seperti itu, di saat-saat penentuan dan mereka memisahkan diri mau tidak mau, sebagai manusia biasa, ada di antara para sahabat yang goyah pada saat itu melihat bagaimana teman-teman mereka memisahkan diri dan kembali ke Madinah, ya. Baik, otomatis, ya, di lain pihak, otomatis pihak musuh yang membaca situasi ini, ya, itu mereka semakin semangat dan semakin berani, dan bagi mereka ini adalah jalan untuk mempercepat menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya. Dan akhirnya si munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul, karena memang tujuannya agar supaya Rasulullah dan para sahabat kalah dalam perang ini, ya, kalau perlu mereka semua terbunuh, dan akhirnya Abdullah bin Ubay kalau kita flashback dulu, ya, bahwa Abdullah sebelum Rasulullah SAW masuk berhijrah ke kota Madinah, ya, itu yang bakal dijadikan tokoh, yang bakal dijadikan pemimpin di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW datang, itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Karena kenapa? Dulu itu pernah terjadi di zaman jahiliyah, terjadi perang besar,
ya antara dua suku besar ini kan mereka sudah merasa tersingkir. Nah, pasca terjadi perang Badar, ya, itu Abdullah bin Ubay bin Salul dengan teman-temannya itu tambah tidak berani lagi giginya, ya, karena melihat kekuatan kaum muslimin yang sudah mulai kuat pasca perang Badar. Mereka selalu membuat kekacauan di belakang, ya, jadi mereka membuat kerusuhan, mereka kekacauan, menyebarkan hoax gitu kan, dan apalah dan segala macamnya di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang mereka lakukan, ya, karena hasad, dengki, iri terhadap Rasulullah SAW. Dan ini sahabat tahu ini, ya, karena mereka tahu betul bahwa sebenarnya kalau Rasulullah tidak masuk kota Madinah, maka yang diangkat menjadi pemimpin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Akan tetapi dengan kedatangannya Rasulullah SAW, maka keinginannya ini tidak tercapai. Nah, dia selalu ingin membuat kekacauan. Makanya nanti kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga lah yang menyebarkan berita, mohon maaf ya, bahwa Aisyah istri Rasulullah SAW itu berselingkuh dengan dengan Sofwan bin Mu'attal, ya, salah seorang sahabat, ya. Jadi dia menghembuskan hoax, ya, bahwa istri Rasulullah SAW itu selingkuh. Dia gembongnya. Jadi dia selalu menggoreng berita-berita bohong, lalu kemudian disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maksudnya dia, ya, di saat-saat yang genting tersebut, agar supaya kaum muslimin lemah dan musuh tambah berani, ya, terhadap kaum muslimin, maka dia membelot di saat-saat genting tersebut. Dia memisahkan diri di saat-saat yang genting tersebut. Nah, dia memisahkan diri dan membawa 300 orang dari kaum muslimin pada saat itu, ya. Wa qadal munafiqu yanjahu fi tahqiqi ba'da ma kana yahdufu ilai. Dan si munafik ini hampir saja berhasil, ya, mendapatkan keinginannya, ya. Faqad hammat ta'ifatani Banu Harithah bin Aus wa Banu Salimah bin Al-Khazraj antafshala. Hampir saja, ya, dua kelompok lagi, yaitu Bani Harithah dari Aus, kemudian Bani Salimah dari Khazraj, itu hampir saja kedua kabilah ini mundur, ya, juga ikut mundur dari menarik diri dari Rasulullah, dari pasukan induk, dari pasukannya Rasulullah SAW. Jadi hampir keluar juga. Jadi yang 300 ini di luar daripada Bani Harithah dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj, ya. Andai ini keluar lagi misalnya, maka ini lebih parah lagi, ya. Ya, si munafik ini karena provokasinya terhadap orang-orang pada saat itu, jadi hampir-hampir dia juga menarik kedua golongan ini. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tawallahuma. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kedua kelompok ini jadi teguh, ya. Fasabbatata, maka kedua kelompok ini pun akhirnya jadi teguh kembali ba'dama sariya fihimal ittirab, setelah terjadi kegoncangan di hati mereka. Jadi mereka itu goncang sebelumnya, ya. Jadi mereka juga sudah ragu, maju enggak ya? Maju atau kembali, maju atau kembali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati mereka. Atabir ruju' wal insihab, ya, akhirnya mereka pun jadi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhuma yaqulullahu taala. Nah, perkara ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Ali Imran ayat 122. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ketika dua golongan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dua golongan daripadamu hai Muhammad berkeinginan untuk mundur, ya. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi kedua golongan tersebut. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah, ya, orang-orang beriman bertawakal, ya. Nah, sebagaimana yang saya pernah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, kalau untuk perang Uhud, ya, silahkan lihat dalam surah Ali Imran. Ya, jadi itu di surah Ali Imran itu diceritakan tentang perang Uhud, ya. Antum bisa lihat mulai dari ayat 121. Ya, mulai dari ayat 121 itu dimulai wa idz gadauta min ahlika, ya, wa idz gadauta min ahlika tubawwa'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berangkat pada pagi hari dari rumahmu, dari rumah keluargamu, ya, dan akan menempatkan para kaum mukminin
pada beberapa tempat untuk berperang. Ini bisa kita lihat dari sini. Kemudian untuk perang Badar, ya, antum bisa lihat dari di surah Al-Anfal. Itu mulai dari ayat 5. Ya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Taib. Kemudian Abdullah bin Haram, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan, ya, setelah sebelumnya, ya, kaum muslimin pada saat itu yang bersama Rasulullah 700 orang itu kembali berbeda pendapat, ya. Ya Rasulullah, bagaimana sebelum kita habisi musuh kita yang orang-orang kafir Quraisy ini, bagaimana kalau kita habisi mereka dulu, orang-orang munafik ini? Ya, jadi kaum muslimin pada saat itu berbeda pendapat lagi. Jadi sebelum melanjutkan perjalanan, mereka mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kita menghadapi musuh ini orang-orang kafir ini kita habisi dulu ini yang 300 ini, orang-orang munafik ini, ya. Akan tetapi juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak usah ambil peduli terhadap mereka, ya. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang berjumlah 700 orang itu kembali melanjutkan perjalanan, ya. Nah, sebelumnya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah ayahnya Jabir bin Abdullah, ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengingatkan, ya, kepada orang-orang munafik ini agar akan kewajiban mereka pada situasi yang genting ini. Ini kan lagi dalam kondisi genting, situasi yang genting. Jadi beliau mengingatkan kepada orang-orang munafik itu, ya, sambil mencela mereka, ya, agar supaya mereka kembali bergabung dengan Rasulullah SAW. Jadi dia ikuti itu, ya, orang-orang munafik yang sudah mulai pergi pulang ke Madinah, dia ikuti, ya, dia ingatkan mereka kewajiban mereka sembari mencela mereka, ya. Kemudian beliau mengatakan, ta'alau qatilu fi sabilillah, mari kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, awidfa'u, ya, atau pertahankan diri kalian, pertahankan keluarga kalian, pertahankan harta kalian, pertahankan kehormatan kalian, ya. Itu yang Abdullah bin Haram, ya, katakan kepada mereka, ya. Kemudian orang-orang munafik mereka berkata, ya, qalu, mereka berkata, law na'lamu annakum tuqatiluna lam narji. Andai nih kami tahu kalian ini mau berperang, kami tidak akan kembali, ya. Ini mah nggak bakal terjadi perang, orang nggak pernah ada kesepakatan kok antara kedua pihak, nggak pernah ada perjanjian, nggak pernah ada omongan, loh kok tiba-tiba ketemu begini, nggak bakal perang, ya. Kalau kita yakin nih kalian bakal berperang, kita pasti kita pasti akan ikut kalian. Enggak, udah kita balik aja. Ya, itu alasannya mereka. Jadi orang-orang munafik itu banyak dalihnya, ya, banyak dalihnya, ya. Nanti kita lihat juga pada perang Tabuk, ya, ketika mereka diperintahkan untuk berperang, ya, berperang, mereka mengatakan pada saat itu kan musim panas itu pada perang Tabuk itu kan, pada saat itu terjadi musim panas yang sangat luar biasa sekali. Maka mereka mengatakan kondisi sangat panas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wan naru asyaddu harra. Akan tetapi api neraka itu lebih panas. Jadi mereka itu sudah suka banyak dalihnya, suka banyak alasannya ketika diajak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faraja anhum Abdullah bin Haram qailan. Kemudian akhirnya Abdullah bin Haram meninggalkan mereka seraya beliau berkata, abadakumullahu a'da Allah. Wahai musuh-musuh Allah, semoga Allah membinasakan kalian, ya. Fasayaghnillahu ankum nabiyahu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong nabinya tanpa kalian. Jadi nggak ada urusan, ya. Kalian ada atau kalian nggak ada, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong nabinya, ya. Wa fi haula'il munafiqin yaqulullahu taala. Nah, dalam permasalahan orang-orang munafik inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 167, ya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang munafik. Jadi di perang Uhud ini saringan, ya. Dari situ nanti akan ketahuanlah siapa yang imannya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan siapa yang imannya pada saat itu kaleng-kaleng, yang orang munafik. Nanti ketahuan di sini. Jadi di perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menyaring antara orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya dengan orang-orang yang munafik, ya. Yang yaquluna amanna wa ma hum bimumin. Mereka itu berkata kami beriman padahal mereka itu tidak beriman, ya. Wa qila lahum ta'alau, dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alau qatilu fi sabilillah awidfa'u, ya, mari kalian berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau pertahankanlah diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, kehormatan kalian. Qalu, mereka berkata, law na'lamu qitalan lattaba'nakum, ya, andai nih kita tahu bahwa akan terjadi peperangan, maka kami pasti akan mengikuti kalian, ya. Ini nggak bakal terjadi. Nah,
Sebagian ulama menafsirkan ya bahwa maksud daripada perkataan mereka launa alamu kita lan lattaba'nakum, andai kami mengetahui perang lattaba'nakum maka kami mengikuti kalian. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa maksudnya andai kami mahir berperang, andai kami jago perang kami pasti mengikuti kalian. Ya, jadi ada ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Ya. Ahum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Jadi mereka orang-orang munafik ini pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Ya, yaquluna bi afwahihim. Mereka mengatakan sesuatu dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, padahal berbeda dengan hatinya. Ini orang-orang munafik. Ya, makanya kan jadi istilah ya kadang-kadang di tengah-tengah kita munalo gitu. Ya, munalo gitu. Maksudnya lain di mulut, lain di hati. Padahal maksudnya itu tidak seperti itu. Jadi orang-orang munafik begitu. Jadi seperti dia menampakkan keislaman, dia mengatakan keislaman akan tetapi hatinya itu sangat membenci terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan ya. Taib, Bapak dan saudara-saudara sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasca pembelotan dan pengunduran diri orang-orang munafik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sisa pasukan yang berjumlah 700 orang menuju ke arah musuh ya. Kemudian antara perkemahan kaum musyrikin dan Gunung Uhud itu terhalang tempat-tempat yang banyak. Ya, jadi ketika Rasulullah berangkat sudah menuju ke arah musuh, ya ternyata perkemahan kaum musyrikin itu orang-orang kafir Quraisy itu di beberapa tempat dan itu terhalangi oleh beberapa tempat-tempat dan tidak bisa diakses langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rajulun yakhruju bina ya alal qaumi min kasabin ay min qaribin min tariq ya la yamurru bina alaihim." Siapa di antara kalian yang mengetahui jalan pintas menuju ke mereka sementara kita tidak harus melewati mereka? Ya, karena Rasulullah nggak tahu, ya. Rasulullah juga kan pendatang dan Rasulullah pada saat itu baru baru 2 tahunan ya di Madinah. Ya, dan tentu ada sahabat yang tahu akses-akses di Gunung Uhud tersebut. Ya, maka Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui jalan akses yang paling cepat menuju kepada mereka, tapi tanpa melalui mereka. Jadi nggak harus melalui mereka, tapi kita sudah tahu-tahu sudah nongol di hadapan mereka. Ya. Nah kemudian faqala Abu Khaythama, berkatalah Abu Khaythama, salah seorang sahabat yang bernama Abu Khaythama radhiyallahu taala anhu, Ansari. Ya, beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah. Tsumma ikhtara tariqan qasiran. Kemudian beliau memilih jalan yang singkat, jalan yang tercepat ya, ila Uhudin, ke Gunung Uhud, yamurru biharratin bani Harisa wa bi mazari'ihim, yaitu melewati tanah kosong atau tanah lapang dan kebun-kebun milik Bani Haritha. Jadi ada jalan akses yang cepat menuju ke sana, tapi harus melewati tanah kosong atau kebunnya Bani Haritha. Ya, wa marral jaish fi hadzal tariq. Maka berlalulah tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ini. Bihaiti Mirba'in bin Qaidhi. Melewati kebunnya Mirba bin Qaidh. Nah, Mirba bin Qaidh ini wakana munafikan dariral basar ya. Mirba bin Qaidhi ini adalah seorang munafik, akan tetapi dia itu adalah orang buta ya. Falamma ahassa bil jaishi, maka tatkala dia merasakan ya kehadiran kaum muslimin lewat di kebunnya, kama yahutsut turaba fi wujuhil muslimin, maka dia mengambil debu, si munafik ini, orang buta ini mengambil debu kemudian dia lemparkan di muka-muka kaum muslimin. Ya, kemudian dia berkata, la uhillu laka an tadkhula haiti in kunta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak mengizinkan kalian melewati kebunku ini kalau engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabtadarahul qaumu liyaktuluhu. Maka kaum muslimin yang mendengarkan ucapan itu, melihat tindakan si munafik ini yang buta ini, ya, kemudian mereka segera menuju ke orang munafik tersebut untuk membunuhnya. Ya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqtuluhu, jangan kalian membunuhnya. Ya, fahadzal a'ma, ini hanyalah seorang buta. Akan tetapi kata Rasulullah, a'mal qalbi wa a'mal basar. Ya, tapi dia ini kasihan.
ya dia sudah buta mata, buta hati pula gitu. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ingin segera membunuh munafik ini, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insyaallah kita akan masuk kepada peperangan Uhud insyaallah. Ya wallahu taala alam bisawab. Kurangnya mohon dimaafkan, yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nah. Baik, mungkin di antara jamaah ada yang mau bertanya berkaitan dengan perang Uhud. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti tadi kan, kalau sahabat dengan membunuh munafik tadi, itu kan dicegah dulu oleh Rasulullah. Nah, Kalau dengan kejadian sekarang ini gimana tuh dengan seorang yang membunuh dan menghina Nabi Muhammad SAW itu? Nah. Dengan mengeksekusi sendiri itu sahih atau gimana dia? Tayyib. Jadi gini, kalau dalam kondisi perang, ya, kalau dalam kondisi perang itu tidak diragukan lagi, ya. Kalau perlu semua orang buru-buru nyari si doi itu, ya. Ya, kalau dalam kondisi kita, kalau cerita dalam kondisi perang, seperti pada pertemuan kita yang telah lalu, ya, di akhir-akhir perang Badar, itu kan jelas. Ya, sebagaimana dalam hadis yang datang dari Abdurrahman bin Auf, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu kan jelas dua orang anak muda yang sangat belia, ya, yang berada di sebelah kiri dan kanan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman radhiyallahu taala anhu itu menceritakan sendiri sampai beliau merasa iri kepada kedua pemuda ini, ya. Nah, si pemuda ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi dia sambil menggerakkan matanya gitu. Ya, jadi dia ngasih isyarat ke Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi kedua anak muda ini, pemuda Ansar ini berkata, "Ya, Om, tahu nggak mana yang namanya Abu Jahal?" Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Apa urusanmu nak sama Abdurrahman sama Abu Jahal?" Itu kan seperti itu. Kata kedua pemuda ini, ya ammi, ukhbirana bi annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nih dapat kabar, kita dengar cerita kalau si Abu Jahal nih ini kerjanya suka mencela Rasulullah SAW, ya, suka menghina Rasulullah SAW waktu dulu di Mekah. Karena kedua pemuda ini nggak tahu, karena mereka adalah orang-orang Ansar dan mereka tidak pernah lihat mana yang namanya Abu Jahal, ya, bahkan sebelumnya berdua tidak pernah lihat Rasulullah SAW sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah. Maka dia nanya, ini dalam kondisi perang, ya, dia nanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ya, Om, mana yang namanya Abu Jahal? Ya, Abdurrahman bin Auf ini kaget lah. Ini dari mana mau nyari toko besar gitu kan? Dan kita tahu pada saat itu kita sudah pernah ceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu Abu Jahal itu dikawal dengan pengawalan yang sangat ketat. Ya, nah ketika saat itu Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal lagi keliling-keliling dengan pongahnya mengelilingi pasukannya dan dia pada saat itu dikawal, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Nah, kamu nyari Abu Jahal kan?" "Iya, tuh dia tuh orang yang kamu cari itu." Nah, si anak muda ini langsung kayak terbang, langsung melesat menuju ke Abu Jahal. Lalu keduanya pun setelah melalui perjuangan panjang, ya, akhirnya berhasil menjatuhkan Abu Jahal. Ya, ini dalam kondisi perang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kita berlomba-lomba, ya, untuk bagaimana caranya untuk membunuh orang kafir ini, ya. Orang kafir ini kita berlomba-lomba membunuh yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu juga kita perhatikan, ya, kalau misalnya nih, ya, di satu negeri misalnya ada yang menghina Rasulullah di negeri kafir, ya, ada kaum muslimin di situ. Akan tetapi kaum muslimin di situ itu jumlahnya sangat sedikit, ya, jumlahnya sangat sedikit. Nah, kalau misalnya mereka, ya, berusaha untuk langsung membunuh misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan bentuk pembelaan lainnya, ya, yang mana tindakannya nanti akan menimbulkan mereka nanti semuanya akan dibunuhi, maka sebaiknya mereka tidak melakukan pada saat itu, ya. Karena kenapa? Kalau mereka melakukan pada saat itu, mereka akan dihabisi pada saat itu, ya. Mungkin dia bisa tempuh cara yang lain, ya, tidak langsung membunuh misalnya orang tersebut, apalagi kalau membalas
ya dengan membunuh sipil ya, maksudnya orang-orang kafir, akan tetapi mereka itu tidak tahu menahu gitu loh, dan ini akan menimbulkan mudarat bagi mereka di situ, mereka akan dihabisi seketika itu ya. Nah akan tetapi kalau misal mereka perkirakan nih misalnya jumlah mereka pada saat itu, kalau kita lihat nih, kita hitung jumlah kita pada saat ini ya, dan memungkinkan untuk melawan mereka dan kita seimbang atau paling tidak ada perlawanan lah seperti itu ya, maka silahkan saja kalau itu terjadi. Nah dulu di Makkah ya, ketika Umar bin Khattab baru pertama kali masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau baru pertama kali masuk Islam, beliau langsung mendakwakan Islam secara terang-terangan. Bahkan kita tahu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah dikeroyok dari pagi berantem sampai siang. Itu Umar bin Khattab dikeroyok sampai akhirnya ya Umar kalah, yang namanya orang banyak ya. Akhirnya apa kata Umar? Anda ini ya, jumlah kami 300 orang, kita habisi kalian. Dan kan terbukti pada perang Badar. Tapi pada saat itu memang jumlah mereka tidak memungkinkan. Kita lihat Rasulullah SAW siang malam beliau dihina, dicela di kota Mekah. Ya terkenal kan, bahkan kita dengar istilah-istilah yang sangat buruk disematkan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah, kita dengarkan istilah itu di Mekah, bukan di Madinah. Mereka mengatakan Rasulullah majnun, ya. Mereka mengatakan Rasulullah sahir, mereka mengatakan Rasulullah mashur, mereka mengatakan Rasulullah kadzab, pembohong. Padahal sebelumnya mereka sendiri yang menitipkan harta-harta mereka kepada Rasulullah, dan mereka mengatakan Rasulullah pembohong, ya. Rasulullah pembual dan lain sebagainya. Itu yang mereka gelar-gelar ini yang mereka sematkan, mereka hina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kondisi mereka pada saat itu tidak bisa tidak memungkinkan untuk melawan mereka. Ya maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersabar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabar. Akan tetapi ya, kalau ini misalnya terjadi di negeri kaum muslimin ya, ada yang menghina Rasulullah SAW, maka tugas yang mengeksekusi orang ini ya orang-orang seperti ini kan harus dipenggal kepalanya ya, harus dimatiin orang-orang seperti ini, nggak ada gunanya hidup. Nah orang-orang seperti ini kalau misalnya hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini tugasnya pemerintah ya, ini tugasnya pemimpin kita ya. Kita sebagai rakyat ya, kita tidak boleh langsung. Kenapa? Kita akan kena pasal lain nantinya ya. Akan tetapi ini adalah tugasnya pemimpin. Nah tugas rakyat ya, dalam hal ini tentu kita mengikuti pemimpin kita ya. Contohnya misalnya dalam hal pemboikotan misalnya ya, dalam hal pemboikotan kita memboikot mereka itu ya mengikuti arahan pemimpin kita ya. Ketika pemimpin kita mengatakan boikot mereka, maka kita beramai-ramai harus memboikot mereka, karena kita harus mengikuti pemimpin kita ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang kita bisa lakukan, kalau antum nanya bahwa apa yang harus kita lakukan pada saat ini, apalagi kalau tidak salah MUI sudah mengeluarkan fatwa ya maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah ya memang sebaiknya kita tidak usah membeli produk-produk mereka, biar mereka tuh belajar gitu loh ya, bahwa kalian tuh tidak boleh menganggap remeh ya umat Islam, apalagi kalian menghina siapa? Manusia terbaik di alam semesta ini, bahkan kalian menghina makhluk terbaik yang pernah ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita tidak usah membeli produk-produk yang datang dari mereka. Akan tetapi ini kesempatan pula bagi kita untuk membeli produk-produk saudara-saudara kita ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi dalam hal ini kalau misalnya dalam kondisi perang, nggak usah nanya lagi ya. Kalau dalam kondisi perang ya sebisa mungkin kita lomba-lomba siapa yang paling duluan mancung kepalanya ya, seperti pada perang Badar ya. Jadi kedua pemuda ini berlomba bersaing gimana caranya siapa yang duluan membunuh Abu Jahal yang telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah taala alam bisawab. Nah, baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan perang Uhud. Ini pun belum masuk ke perangnya, ini baru persiapannya. Insya Allah dua pekan depan kita akan ketemu lagi dalam tema yang sama. Terima kasih para jamaah yang telah setia untuk mengikuti kajian di musola ini. Mudah-mudahan kita semua bisa didukung oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pagi tadi dengan doa.
bihamdik, asyhadu an la ilaha